Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sarbil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, bulan Ramadan adalah saat yang paling ditunggu untuk menunaikan ibadah puasa. Sayangnya, tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya berpuasa selama bulan Ramadan, serta melakukan segala amalan baik yang diganjar berlipat ganda daripada bulan lainnya. Ada beberapa golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa seperti uzur atau tua dan musafir, seseorang yang dalam perjalanan. Ada pula yang haram hukumnya untuk menjalankan puasa, yakni wanita yang sedang nifas dan haid di bulan Ramadan. Dalam hadis disebutkan dengan jelas adanya larangan sholat dan puasa bagi seorang wanita yang mengalami haid. Dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah bila si wanita haid, ia tidak sholat dan tidak pula puasa, itulah kekurangan agama si wanita." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga dalil tentang larangan menyentuh mushaf Al-Quran. Allah juga berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 79. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, sedih. Mungkin itu yang dirasakan oleh para perempuan taat yang tidak bisa mengalami ibadah puasa Ramadan secara penuh. Kodratnya sebagai perempuan dewasa yang pasti mengalami haid atau menstruasi tiap bulan menghalanginya untuk menjalankan sejumlah ibadah tertentu. Puasa bahkan secara otomatis batal ketika darah itu keluar meski si perempuan sudah menahan lapar seharian hingga menjelang maghrib tiba. Dan atas batalnya ini ia harus mengganti atau qadha di luar bulan Ramadan. Menjalani puasa dengan berbagai kesulitannya ini saja tentu sungguhnya termasuk ibadah tersendiri bagi perempuan. Butuh kesabaran dan keikhlasan melewatinya yang belum tentu bisa dilakukan oleh setiap laki-laki. Dan dalam kitab Ta'rif dijelaskan ada 8 jenis ibadah yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, yakni sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membaca mushaf, masuk masjid, tawaf, jima, dan bersenang-senang di sekitar organ kemaluan. Ulama berbeda pendapat dengan 8 larangan yang dianut mayoritas ulama Syafi'iyah ini. Misalnya mazhab Maliki secara mutlak membolehkan membaca Al-Quran, dan mazhab Ambali membolehkan i'tikaf di masjid. Bulan Ramadan menjadi momen melipat gandakan kebaikan. Perempuan yang sedang haid atau nifas memang mendapat kebatasan untuk menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Beberapa wanita seringkali merasa menyesal tidak dapat ikut melaksanakan ibadah bersama dengan teman-teman sesama muslim. Banyak yang galau dan bersedih karena tidak dapat menunaikan rukun Islam ketiga ini. Akan tetapi, penyesalan dan kesedihan adalah hal yang tidak baik. Kita harus percaya bahwa haid dan nifas adalah ketetapan Allah, dan itu adalah sebaik-baik yang Allah takdirkan kepada kita. Sahabat mercusuar yang berbahagia, ibadah itu banyak. Ada yang ibadah mahdah, segala bentuk aktivitas yang cara, waktu, atau kadarnya telah ditetapkan Allah dan Rasulullah. Dan ghairu mahdah, semua bentuk amal kegiatan yang tujuannya untuk mendekati Allah, namun tempat dan waktunya tidak diatur secara terperinci oleh Allah. Bukan berarti muslimah yang sedang haid tidak boleh beribadah. Ia bisa melakukan ibadah-ibadah lain yang jumlahnya lebih banyak, dan anjurannya memang jelas dalam dalil-dalil yang bersifat umum. Berikut
ada 5 amalan baik yang dapat dilakukan atau dipraktekkan dan mudah-mudahan dapat berbuah pahala bagi yang mengamalkannya. Yang pertama, menyiapkan hidangan berbuka puasa, iftar. Salah satu amalan yang dapat dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid atau nifas dan tidak dapat melaksanakan kewajiban puasa Ramadan adalah membuat hidangan berbuka puasa. Diriwayatkan At-Tirmizi mengenai pahala orang yang menyediakan hidangan iftar untuk orang yang berpuasa. Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, ia mendapat seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Zikir adalah perbuatan yang dianjurkan untuk siapa saja dan kapan saja. Jenis zikir sangat banyak, bisa berupa ucapan tasbih, tahmid, takbir, hauqalah, dan sebagainya. Aktif dalam majelis istighosah, tahlilan atau forum zikir lainnya. Karena itu termasuk bernilai ibadah. Dalam konteks Ramadan, umat Islam dianugerahi kesempatan Lailatul Qadar yang disebut Al-Quran setara dengan 1000 bulan. Meski banyak ulama yang meyakini momen itu jatuh pada 10 terakhir Ramadan, sejatinya jadwal pastinya hanya Allah lah yang tahu. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, andaikan aku bertemu Lailatul Qadar, doa apa yang bagus dibaca?" Lalu Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai orang yang minta ampun. Karenanya, ampunilah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perempuan haid atau nifas, sebagaimana umat Islam pada umumnya, sangat dianjurkan memanfaatkan hari demi hari, detik demi detik sepanjang bulan suci ini untuk beribadah, termasuk berzikir. Dan para fuqaha sepakat bahwa 3 poin ibadah yaitu istighfar, zikir, dan doa tidak disyaratkan yang melakukannya harus dalam keadaan suci dari hadas baik, hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga, membantu orang lain atau hikmat. Kata hikmat dapat berarti membantu atau melayani orang lain. Keutamaan amalan ini adalah meringankan pekerjaan atau kesusahan orang lain. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kisah berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dulu kami pernah bepergian bersama Nabi SAW dan di antara kami ada yang melaksanakan puasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Kemudian di hari yang sangat terik itu kami berhenti di suatu tempat dan orang yang bisa berteduh hanyalah orang yang mempunyai pakaian. Bahkan di antara kami ada orang berlindung dari sinar matahari hanya dengan tangannya saja. Maka orang-orang yang berpuasa pun berjatuhan. Maka orang yang tidak berpuasa bangkit, kemudian mendirikan tenda dan memberi minum hewan tunggangan mereka. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, hari ini mereka yang berbuka telah menuai pahala." Yang keempat, memperbanyak sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar, sebab aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka." Yang kelima, mencari ilmu atau thalabul ilmi. Mencari ilmu menjadi pilihan bagus bagi ibadah seorang perempuan yang sedang haid atau nifas. Baik dilakukan secara otodidak dengan membaca buku atau kitab ataupun melalui bimbingan guru dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Selama bulan Ramadan, kajian mengenai ilmu keislaman semakin gencar dilaksanakan. Majelis ilmu tersebar di berbagai tempat menunggu kita untuk menghadirinya.
Mendatangi majelis-majelis ilmu sangat baik, terutama untuk menambah pengetahuan keagamaan. Mencari ilmu dalam Islam bersifat wajib. Manfaatnya yang sangat besar bagi diri sendiri dan orang lain membuat kegiatan tersebut masuk kategori ibadah, bahkan setara dengan jihad. Belajarlah ilmu. Sesungguhnya belajar ilmu karena Allah adalah suatu bentuk ketakwaan. Mencari ilmu adalah ibadah, menelaahnya adalah tasbih, dan mengkajinya adalah jihad. Hadis riwayat Ad-Dailami. Selain kelima contoh ini, masih banyak lagi bentuk-bentuk ibadah lain yang bisa dilakukan perempuan yang tengah menstruasi atau nifas. Aktivitas-aktivitas itu tak hanya yang berrelasi khusus dengan Allah, tapi juga bisa sekaligus dengan sesama manusia. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, bagaimanapun dengan membaca Al-Quran, bolehkah seperti disebutkan tadi, ulama berbeda pendapat soal ini. Dalam mazhab Syafi'i, ulama sepakat bahwa perempuan atau yang sedang haid atau nifas tidak diperkenankan menyentuh atau membawa mushaf. Akan tetapi sebagian lain membolehkan membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya dengan niat zikir, doa, atau mempelajarinya. Mengenai hal ini dalam kitab Inatut Tolibin telah dijelaskan, apabila ada tujuan berzikir saja atau berdoa atau mencari berkah atau menjaga hafalan atau tanpa tujuan apapun, selama tidak berniat membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran bagi perempuan haid tidak diharamkan. Sebab ketika dijumpai suatu qorinah yang dibacanya itu bukanlah Al-Quran, kecuali jika memang dia sengaja berniat membaca Al-Quran, walaupun bacaan itu sesungguhnya adalah bagian dari Al-Quran semisal surah Al-Ikhlas. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga beberapa amalan ini dapat kita amalkan oleh seluruh muslimah khususnya. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.